Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Nah, pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi terkait dengan landasan teknologi kinerja. Nah, dalam materi ini ada pun pembahasan utama yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama terkait dengan landasan psikologis teknologi kinerja dalam pendidikan. Dan yang kedua adalah landasan sosiologis teknologi kinerja. Baik, untuk yang pertama terkait landasan psikologis teknologi kinerja dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, teknologi kinerja memiliki landasan psikologis yang terdiri dari dua aspek utama, yaitu landasan psikologis dan landasan motivasi. Landasan psikologis adalah proses belajar dan perkembangan individu serta bagaimana teknologi dapat mendukung proses tersebut. Sedangkan landasan motivasi itu menggali faktor-faktor yang mendorong individu untuk belajar dan berprestasi serta bagaimana teknologi dapat memfasilitasi motivasi tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas terkait definisi landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan merupakan kajian tentang kehidupan manusia dan fenomena perkembangan individu yang memengaruhi proses pendidikan. Ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan sosial dari peserta didik. Tujuan dari landasan psikologis pendidikan ini yaitu untuk mempermudah proses pendidikan dengan memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik sesuai dengan tahap perkembangan mereka, sehingga pengajaran dapat disesuaikan dengan cara belajar yang paling efektif. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme menekankan bahwa belajar merupakan proses yang terjadi dalam pikiran manusia. Ciri-ciri utama teori ini yaitu yang pertama mementingkan apa yang ada di dalam diri manusia, yang kedua mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, yang ketiga mementingkan peranan kognitif, yang keempat mementingkan kondisi waktu sekarang, dan yang kelima mementingkan pembentukan struktur kognitif. Belajar dalam perspektif kognitivisme itu berpusat pada kemampuan seseorang dalam memperoleh dan menggunakan representasi mental dari objek-objek yang telah dipelajari. Misalnya, ketika seseorang menceritakan pengalamannya saat berpergian ke luar negeri, ia tidak bisa membawa tempat-tempat yang dia kunjungi secara fisik. Namun, seseorang itu mampu mempresentasikannya dalam bentuk tanggapan, gagasan, atau simbol yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Teori humanisme. Teori humanisme berfokus pada menempatkan individu sebagai pusat proses belajar dengan penekanan pada aspek afektif dan pengembangan diri. Tujuan utama dari teori humanisme adalah membantu peserta didik dalam mengenal dan mengembangkan potensi diri mereka. Adapun ciri-ciri dari teori humanisme menurut Hamcek itu ada dua. Yang pertama, menghormati peserta didik, di mana pendidik harus bisa menghargai setiap individu dalam pembelajaran. Yang kedua, lingkungan belajar yang kondusif, di mana pendidik harus bisa menciptakan suasana belajar yang mendukung interaksi positif dari siswa. Kelebihan dan kekurangan teori kognitivisme. Dimulai dari kelebihan, teori ini memiliki dua kelebihan. Yang pertama, kreativitas dan kemandirian. Teori ini mendorong siswa untuk berpikir kritis. Kelebihan yang kedua ada pemahaman materi, di mana teori ini membantu siswa dalam memahami konsep dengan lebih baik. Nah, selain kelebihan, ada pun kekurangan dari teori kognitivisme. Nah, kekurangan yang pertama adalah tidak menyeluruh. Teori ini tidak terlalu cocok untuk diterapkan di semua tingkat satuan pendidikan.
Kekurangan yang kedua adalah kesulitan praktis, di mana teori ini dalam penerapannya di tingkat lanjut bisa menjadi sebuah tantangan bagi siswa. Teori konstruktivisme. Teori ini dapat didefinisikan sebagai pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, konsep utama dari teori ini itu ada dua. Yang pertama, pembelajaran bertahap, di mana pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit. Yang kedua, ada proses kontekstual, di mana belajar harus lebih relevan dengan konteks di kehidupan nyata. Penerapan dari teori ini yaitu dengan menggunakan metode seperti diskusi dan kolaborasi untuk membangun pengetahuan dari diri siswa masing-masing. Oke, baik, lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu teori behaviorisme. Jadi behaviorisme sendiri merupakan aliran dalam psikologi yang diperkenalkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai dengan 1958. Nah, merupakan seorang ahli psikologi yang berasal dari Amerika. Lalu tujuan utama dari psikologi ini adalah membuat prediksi dan pengendalian terhadap perilaku dan sedikit pun tidak ada kaitannya dengan kesadaran. Lalu teori behaviorisme ini hanya menganalisis perilaku yang tampak pada seseorang yang dapat diukir, dilukis, ataupun diramalkan. Nah, adapun terdapat 3 prinsip aliran dari behaviorisme ini. Yang pertama yaitu menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan, dan perilaku muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia atau hewan tersebut. Lalu yang kedua ada perilaku. Nah, perilaku adalah yang dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan. Maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan terdiri dari pengalaman baik masa lalu yang baru saja, materi fisik maupun sosial. Lingkungan akan memberikan contoh dan individu akan belajar dari semua itu. Lalu yang ketiga ada memusatkan pada perilaku hewan. Manusia dan hewan sama, jadi mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia juga. Pada materi selanjutnya yaitu teori sibernetik. Jadi teori ini merupakan sebuah teori yang baru dibandingkan dengan teori-teori belajar sebelumnya. Jadi teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Nah, menurut teori ini, belajar adalah sebuah pengolahan informasi. Jadi teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Nah, asumsi lain dari teori sibernetik ini adalah tidak ada suatu proses belajar yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Nah, dalam upaya menjelaskan bagaimana suatu informasi atau pesan pengajaran diterima, disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan serta dimanfaatkan jika diperlukan, telah dikembangkan sejumlah teori dan model pemrosesan informasi oleh Snowman pada tahun 1986 dan Beine pada tahun 1986 dan Tennyson pada tahun 1989. Nah, teori tersebut umumnya berpijak pada asumsi yang pertama, yaitu bahwa antara stimulus dan respon terdapat suatu seri tahapan pemrosesan informasi di mana pada masing-masing tahapan ini membutuhkan waktu tertentu. Lalu ada yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi. Jadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Lalu yang ketiga, ada salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Lalu berdasarkan ketiga asumsi tersebut, dikembangkan teori tentang komponen struktural dan
pengatur alur pemrosesan informasi atau proses kontrol. Antara lain yang pertama ada sensory receptor atau SR yang merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Lalu yang kedua ada working memory yang diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberikan perhatian atau attention oleh individu. Lalu yang ketiga ada long term memory. Jadi diasumsikan seperti berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu, lalu mempunyai kapasitas yang tidak terbatas, dan juga sekali informasi disimpan di dalam LTM ini, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Jadi persoalan lupa hanya disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali sebuah informasi yang diperlukan. Kita masuk kepada landasan yang kedua, yaitu landasan motivasi. Jadi motivasi merupakan sebuah istilah yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Dan motivasi dapat diartikan sebagai sumber energi yang mendorong atau sebagai daya tarik yang menyebabkan terjadinya perilaku yang mengarah ke pencapaian tujuan tertentu. Jadi motivasi dapat diartikan atau diterjemahkan sebagai hal yang mendorong manusia, perilaku manusia yang untuk mendapatkan suatu tujuan. Nah, adapun teori hierarki Maslow mengurutkan kebutuhan manusia dimulai dari yang paling bawah ke yang paling atas. Yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut keberlangsungan hidup manusia. Nah, kebutuhan fisiologis seperti oksigen, makanan, tidur, air bersih, dan kemampuan lainnya. Lalu yang kedua ada kebutuhan keamanan. Nah, kebutuhan keamanan ini merupakan kebutuhan rasa aman manusia. Kebutuhan keamanan meliputi keamanan pribadi, keamanan keuangan, kesejahteraan pekerjaan, keamanan keluarga, serta moralitas. Lalu yang ketiga ada kebutuhan sosial manusia. Jadi manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki kebutuhan sosial seperti interaksi sama manusia, kebutuhan sosial berupa pertemanan, kebutuhan untuk dicintai, hubungan keluarga yang baik, hingga hubungan dengan partner atau kolega maupun sekedar kenalan. Lalu yang keempat ada kebutuhan penghargaan manusia. Jadi manusia membutuhkan penghargaan seperti rasa percaya diri, rasa respek kepada sesama, rasa yang dihormati atau menghormati orang lain, juga perasaan diakui karena bakat maupun apresiasi yang diberikan karena kemampuannya. Lalu yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kebutuhan aktualisasi diri ini adalah potensi penuh seorang manusia dan ambisi pribadi. Kebutuhan aktualisasi diri ini dapat berupa kreativitas, spontanitas, dan juga kemampuan dalam pemecahan masalah. Baik, selain landasan psikologis dalam teknologi kinerja, ada pun landasan sosiologis dalam teknologi kinerja. Landasan sosiologis sendiri merujuk pada dasar-dasar sosial yang mempengaruhi penerapan dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Nah, mengapa landasan sosiologis penting dalam teknologi kinerja? Hal ini dikarenakan karena teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mempengaruhi interaksi sosial, budaya, dan juga struktur dari masyarakat itu sendiri. Nah, pemahaman aspek sosiologis membantu dalam merancang teknologi yang lebih mudah diterima, adil, dan etis. Nah, faktor sosial seperti norma, nilai, dan budaya organisasi mempengaruhi penerapan teknologi. Nah, sehingga analisis sosiologi dapat mengurangi resistensi dan memastikan bahwa adopsi yang lebih efektif. Selain itu, kajian sosiologis dapat membantu mengantisipasi dampak teknologi terhadap pekerjaan, kesejahteraan, serta aksesibilitas, sehingga teknologi dapat diterapkan lebih inklusif dan tentunya bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis teknologi kinerja. Tadi sudah disebut oleh rekan saya mengenai pentingnya landasan sosiologis. Hal ini dikarenakan teknologi tidak dapat berdiri sendiri.
tapi teknologi tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Landasan sosiologis teknologi kinerja merujuk pada dasar-dasar sosial yang mempengaruhi penerapan dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Tadi sudah saya jelaskan mengenai pentingnya landasan sosiologis teknologi kinerja. Selain memiliki landasan psikologis, teknologi kinerja juga didukung oleh landasan sosiologis, yang dimana hal ini berkaitan dengan pengaruh sosial dalam penerapannya. Faktor sosial juga berperan dalam menentukan bagaimana teknologi ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia pendidikan, pekerjaan, maupun industri. Ada 3 faktor utama yang membentuk landasan sosiologis teknologi kinerja, yaitu yang pertama ada bonus demografi, nilai budaya, dan revolusi industri 4.0. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting agar kita bisa memanfaatkan teknologi secara optimal dan menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih baik. Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu bonus demografi, yang dimana salah satu aspek penting dalam landasan sosiologis adalah bonus demografi. Saat ini, Indonesia berada dalam fase bonus demografi, yang dimana jumlah penduduk dengan usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif. Ini adalah salah satu kesempatan besar untuk kita agar dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Namun, bonus demografi ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam bidang ketenagakerjaan dan pendidikan. Yang dimana jika tidak dipersiapkan dengan baik, tingginya jumlah tenaga kerja malah bisa menjadi beban, bukan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, serta pengembangan teknologi dalam pembelajaran. Di sini, dunia pendidikan menjadi kunci utama untuk bonus demografi, yang dimana dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil. Tentu perlu adanya kerjasama antara seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait, yang bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang produktif dan memiliki keterampilan khusus. Nah, di sini tentu perlu adanya pendidikan dan pelatihan secara kontinu pada lembaga-lembaga atau institusi-institusi pendidikan, serta lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi perlu menyiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia industri dengan lulusan yang berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Hal ini sudah dapat dianggap mampu untuk menghadapi fenomena bonus demografi. Nah, diharapkannya dengan memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, Indonesia dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten, inovatif, dan siap bersaing di era global. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu nilai budaya. Nilai budaya adalah seperangkat aturan yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, atau lingkungan masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan, dan simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang biasanya dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan, perilaku, dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. Nilai-nilai budaya akan terlihat pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu yang tampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan sosial atau organisasi sosial. Adapun beberapa definisi nilai budaya menurut para ahli, yang pertama yaitu Janingrat dalam Wasito pada tahun 2012 mengatakan bahwa nilai budaya merupakan nilai yang terdiri atas konspirasi-konspirasi yang hidup dalam alam pikir sebagian besar warga masyarakat. Dalam hal-hal yang mereka anggap amat mulia, sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat menjadi orientasi dan rujukan dalam bertindak bagi mereka. Oleh sebab itu, nilai budaya yang memiliki seseorang mempengaruhinya dalam mengambil alternatif, cara-cara atau alat-alat dan tujuan pembuatan yang tersedia. Yang kedua yaitu dari Gede Good Call dalam Wasito pada tahun 2012 mengatakan definisi nilai budaya ialah sebagai konsepsi umum yang terorganisasi, berpengaruh terhadap perilaku yang berkaitan dengan alam,
kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang dengan orang, dan tentang hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan yang mungkin berkaitan dengan hubungan orang dengan lingkungan dan sesama manusia. Yang ketiga yaitu suhu maja dalam Kiev-Leningrad pada tahun 2000. Arti nilai budaya merupakan nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat yang mengatur keserasian, keselarasan, serta keseimbangan berdasarkan pada perkembangan penerapan budaya dalam kehidupan. Selain itu, ada pun fungsi dalam kehidupan masyarakat diantaranya yaitu yang pertama yaitu nilai budaya sebagai salah satu pedoman bagi perilaku manusia di masyarakat. Yang kedua yaitu nilai budaya sebagai faktor pendorong munculnya pola berpikir masyarakat. Yang ketiga yaitu nilai budaya sebagai salah satu sumber tataan cara berperilaku yang cukup penting. Misalnya, hukum adat dan kebiasaan, aturan mengenai sopan santun, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Revolusi Industri 4.0. Revolusi industri adalah sebuah fenomena yang menggabungkan teknologi siber dengan otomatisasi dalam berbagai bidang. Konsep ini sering disebut sebagai cyber physical system, di mana otomatisasi menjadi fokus utama dalam penerapannya. Dengan dukungan teknologi informasi, keterlibatan tenaga manusia dalam berbagai proses dapat diminimalkan sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dalam sektor industri, penerapan sistem ini berdampak besar terhadap kualitas produk serta pengurangan biaya operasional. Tidak hanya terbatas pada dunia industri, manfaat dari revolusi industri 4.0 juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara luas. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu yang pertama, Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT adalah sebuah sistem yang menghubungkan perangkat komputer, mekanik, dan mesin digital dalam satu jaringan yang saling terintegrasi. Teknologi ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data melalui internet tanpa memerlukan interaksi langsung antara manusia maupun antara manusia dengan komputer. IoT terdiri dari 4 komponen utama, yaitu sensor untuk mengumpulkan data, konektivitas untuk mentransmisikan data, pemrosesan data untuk menganalisis informasi yang diterima, serta antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi dengan sistem. Di Indonesia, beberapa contoh penerapan IoT meliputi Quest, yaitu layanan berbagi sepeda berbasis IoT. Yang kedua yaitu Eviseri atau sistem otomatisasi pemberian pakan ikan. Yang ketiga yaitu Clue atau solusi IoT untuk pengelolaan kota pintar atau Smart City. Yang terakhir yaitu Sertahara atau platform yang mendukung sektor pangan dan pertanian melalui teknologi IoT. Yang kedua yaitu Big Data. Big Data merujuk pada kumpulan data berukuran besar, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun, yang lebih penting dari sekedar jumlahnya adalah bagaimana data tersebut dimanfaatkan oleh organisasi. Melalui analisis Big Data, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang mendukung pengambilan keputusan serta perumusan strategi bisnis yang lebih efektif. Di Indonesia, beberapa penyedia layanan Big Data meliputi Sonar Platform, Quest Platform, Warung Data, dan Databot yang menawarkan berbagai solusi untuk pengelolaan atau analisis data dalam berbagai sektor industri. Yang ketiga yaitu Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer meniru kecerdasan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. AI dapat diprogramkan untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga dapat membantu dalam berbagai tugas secara otomatis. AI beroperasi dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan belajar dari data secara berkelanjutan. Semakin banyak data yang diproses, semakin cerdas dan akurat AI yang dalam membuat keputusan. Teknologi ini digunakan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, kesehatan, keamanan, dan komunikasi.
Beberapa contoh penerapan AI yang sering digunakan adalah chatbot yang mampu merespon pertanyaan pengguna secara otomatis, serta pengenalan wajah atau face recognition yang digunakan dalam sistem keamanan untuk mengidentifikasi seseorang melalui fitur wajah. Yang keempat adalah cloud computing atau komputasi awan. Adalah teknologi yang memanfaatkan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Dengan layanan ini, penggunaan dapat mengakses dan mengelola server secara online tanpa harus memiliki infrastruktur fisik sendiri. Salah satu contoh penerapannya adalah layanan hosting situs web yang menggunakan server virtual di cloud. Yang kelima yaitu additive manufacturing. Adalah inovasi dalam industri manufaktur yang menggunakan teknologi D3 printing untuk mencetak objek fisik berdasarkan desain digital. Teknologi ini memungkinkan pembuatan benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sesuai dengan desain asli dan dalam skala tertentu. Keunggulan adaptive manufacturing terletak pada kemampuannya dalam menciptakan berbagai desain yang lebih kompleks serta memproduksi barang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuat dengan metode manufaktur tradisional. Dengan proses penciptaan lapis demi lapis, teknologi ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam produksi, mengurangi limbah material, dan mempercepat proses pembuatan prototipe maupun produk jadi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Landasan teknologi kinerja dalam pendidikan memiliki dasar fisiologis dan sosiologis yang kuat. Dari sistem psikologis, berbagai teori seperti kognitisme, humanisme, konstruktivisme, behaviorisme, dan sibernetik memberikan wawasan mengenai cara individu belajar dan memproses informasi. Motivasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan. Dari perspektif sosiologi, fenomena bonus demografis menuntut peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Nilai budaya juga berperan dalam membentuk perilaku masyarakat dan organisasi. Selain itu, revolusi industri 4.0 membawa perubahan signifikan dengan penerapan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, cloud computing, dan additive manufacturing yang berdampak pada efisiensi serta efektivitas dalam berbagai sektor. Dengan demikian, landasan fisiologis dan sosiologis ini, penerapan teknologi kinerja dalam pendidikan dapat lebih optimal, mendukung perkembangan individu, serta mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan di masa depan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan bagi kita semua, salam sejahtera, dan salam harmoni.